Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shadaqah bab anjuran zuhud dan qanaah. Masih berada di hadis yang pertama dengan lanjutan penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nazalat bihi faqatu fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu wa man nazalat bihi faqatuhu fa anzalaha billahi fayushiqullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertimpa kelaparan lalu ia meminta-minta kepada manusia, kelaparannya tidak akan hilang. Dan barang siapa tertimpa kelaparan lalu mengadukannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rizki yang akan dia dapatkan dengan segera atau terlambat sedikit. Hadis riwayat Tirmidzi. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang mengalami kelaparan atau ditimpa kemiskinan, sedangkan ia menyembunyikan hajat dan keperluannya dari orang lain, dan ia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya pintu rezeki yang halal selama 1 tahun. Diambil dalam kitab Kanzul Ummal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kekayaan. Dan barang siapa meminta kesucian dari suatu yang tidak baik kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikannya. Dan tangan di atas orang yang memberi itu lebih baik dari tangan yang di bawah atau orang yang meminta. Tidak seorang pun yang membuka pintu meminta-minta kecuali Allah SWT akan membukakan baginya pintu kefakiran. Ketika Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu mendengar suara seorang di padang Arafah yang sedang meminta-minta kepada orang-orang, ia memukulnya dengan tongkat lalu berkata, pada hari seperti ini, di tempat seperti ini, kamu meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membuka pintu meminta-minta, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan baginya pintu kefakiran di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa membuka pintu pemberian karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah SWT akan membukakan baginya pintu kebaikan di dunia dan akhirat. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang membuka pintu meminta-minta, Allah SWT akan membukakan baginya pintu kefakiran. Seseorang yang membawa tali lalu mengumpulkan kayu bakar dan mengikatnya, kemudian menggendongnya dan menjualnya. Dengan hasil penjualan itu ia memenuhi keperluan hidupnya. Itu lebih baik daripada meminta-minta, baik ia mendapatkan pemberian atau tidak. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan pula, barang siapa yang membuka pintu pemberian dengan cara sedekah atau silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak baginya, yakni hartanya akan terus bertambah. Dan barang siapa yang membuka pintu meminta-minta dengan niat untuk memperbanyak hartanya, kekurangannya akan semakin bertambah, yakni keperluannya akan terus meningkat dan penghasilannya tidak akan bertambah. Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghadap Allah dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan menanggung semua keperluannya dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak ia sangka-sangka.
Dan barang siapa yang hanya sibuk dengan urusan dunia, maka Allah SWT akan menyerahkan orang itu kepada dunia, yakni Allah SWT akan memberikan sesuai dengan jerih payahnya saja. Demikian apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis tentang pentingnya kita senantiasa bersifat atau berjiwa zuhud dan qanaah. Zuhud artinya kita hidup ya tidak terlalu mencintai dunia. Kalaupun mencintai dunia semua karena Allah. Jadi zuhud artinya kita berusaha untuk meninggalkan dunia karena Allah, tetapi kita berarti tidak juga lepas dari dunia. Dan juga qanaah artinya adalah menerima pemberian Allah. Zuhud dan qanaah termasuk bagian dari sifat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmatnya. Apabila kita bersyukur kepada Allah taala, sesungguhnya Allah akan memberikan ziyadatul khair atau tambah daripada kebaikan-kebaikannya. Jadi la in syakartum la azidannakum wa in kafartum ila adzabin syadid. Apabila kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat bagimu, dan apabila kamu kufur maka sungguhnya azab Allah pedih. Ini maksudnya adalah ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Para alim ulama menafsirkan pula, ada yang mengatakan tambah juga hartanya, tetapi di dalam beberapa tafsir itu dimaknai adalah kebaikannya bertambah. Jadi semakin kita bersyukur kepada Allah, maka akan semakin mudah kita dekat dengan Allah. Artinya kita tuh ada kekuatan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kebaikannya. Dan juga semakin dekat kita kepada Allah, yang berarti harta kita akan lebih memberikan kemanfaatan untuk bisa semakin taat kepada Allah. Oleh karena itu marilah dengan berjiwa zuhud dan qanaah dalam koridor syukur kepada Allah taala ini, maka sungguhnya kita akan mendapatkan kebaikan. Apabila kita diberi harta yang banyak, kita akan seperti baginda Sulaiman alaihissalam, semakin tunduk dan taat kepada Allah. Apabila kita diberi cobaan yang berat sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, maka kita semakin dekat pula kepada Allah dengan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah dengan amanah yang Allah berikan sekarang kepada kita, baik berupa harta benda ataupun berupa yang lain, maka marilah kita berusaha agar mampu dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanah Allah. Apabila harta, maka marilah kita keluarkan zakatnya. Apabila belum sampai nisab, maka perbanyaklah infak dan sedekah kita insyaallah, karena banyak yang membutuhkan kepada diri kita, yang atas izin Allah taala mungkin kita menjadi agen perubahan, atau di dalam kaitan dengan infak kita menjadi agen kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan kita. Apapun, mungkin ilmu kita, mungkin harta kita, ataupun mungkin apa yang kita miliki. Insyaallah demikian, dan mari kita lihatkan untuk kita sampaikan pentingnya ini kepada saudara kita yang lain. Tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.